Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Naam. Eh, kita kemarin terakhir daras 12 ya. Kita belum baca kitabnya ya. Naam. Kita baca dulu kitabnya. Untuk sebetulnya sekarang ya akan sedikit jarang kita membaca justru kaidah yang akan banyak kita temui. Naam. Taib. Sekarang Anda ingin silahkan Ukashah silahkan baca ad-darsu ats-tsani Asyar, ya, silahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ad-Darsus Tsani Asyar, pelajaran ke-12. Al-Mudarris. Ar ar Urahibu. Urahibu bikum fil yaumil awwali minal amil jadidi. Milal ami al-jadid. Naam, milal ami. Mata wasaltum min biladikum. Guru. Ar-Rahibu. Urahibu ini apa, Ustaz? Saya menyambut gembira kalian. Saya menyambut gembira kalian pada hari pertama di tahun ajaran baru, betul ya, Ustaz? Baik, betul, di tahun yang baru. Nah, kapan kalian sampai dari kalian? Ahmad. Wasolna qabla usbu'in. Kami tiba sebelum seminggu yang lalu. Wasalna qabla usbu'in. Sahih, betul. Pekan lalu, sahih. Al-Husain amma ana fawasoltu amsi. Adapun saya, maka saya tiba kemarin. Sahih. Ali, ana wasoltu yaumas tsulatsa'i wa dhahabtu ila Makkata li ada'il umrati wa baqitu hunaka salasata ayyamin wa raja'tul barihata. Naam. Saya sampai hari Selasa dan saya telah pergi ke Mekah untuk menunaikan umroh. Naam. Wa baqitu hunaka, dan saya tinggal 3 hari. Sahih. Dan saya kembali pada pagi harinya. Wa raja'tul barihah. Kemarin. Baik, ahlan wa sahlan. Nah, sampai situ. Coba sebutkan kata-kata yang menunjukkan kepada maf'ul fi. Maf'ul fi al-yaum. Yang mana? Al-yaum, fil yaum. Yang mana? Yang mana, Yang pertama, yang mudaris. Ini betul sebetulnya naam menunjukkan dzaraf, ya. Tetapi kita tidak bilang dia maf'ul fi. Ya, karena dia isim majrur. Sahih. Naam, betul, tapi ya menunjukkan waktu, ya, menunjukkan waktu. Al-am juga sebetulnya menunjukkan waktu. Cuman tidak kita sebut maf'ul fi. Ada lagi? Qabla usbu'in. Qabla. I'rabnya bagaimana, ini? I'rabnya mansub. Qabla dzarfu apa? Dzarfu zaman. Dzarfu zaman karena didhafahkan kepada zaman. Dzarfu zaman mansubun wa alamatun dzarfiyah. Betul ya. Ala dzarfiyah, sahih, enggak apa-apa. Mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Al-fathah. Ada lagi, Amsi. Kalau i'rabnya amsi gimana ini? Dzarfu zaman mansubun
Hmm. Wa ammatu nasbihi Hmm. al-kasrah. Mabni Baik. Bukan. Ada yang tahu, Mahat? mabniun Ustaz. Mabniun Ustaz alal Sahih. kasri. Ini mabniun alal Kasri. kasri. Karena ada beberapa dzaraf yang hukumnya dia itu mabni ya. Ummu Kasya masih Ali. Ada lagi ucapan Ali di sini? Yauma. Yauma. Sahih. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Ada lagi? Ada lagi, Salah. Hmm? Udah, Ustaz. Ummahat ada yang lain, Ummahat? Mata di atas Ustaz. Mata. Betul. Mata ini sahih. Istifham tetapi menunjukkan kepada ya istifham untuk disimpan untuk pertanyaan waktu. Sahih. Kapan? Na'am, mabni ala sukun. Ada lagi? Huna. Huna. Sahih. Ini juga hunaka. Na'am. Ini untuk yang jauh. Dhorof juga. Ada lagi? Ini huna mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Mabni ala sukun. Ada lagi? Al-barihata, Ustaz. Al-barihata. Naam. Ini mu'rab atau mabni? Mu'rab ya. Mu'rab, ada alif lam juga. Ada lagi? Kalau salah kata ini disebut apa, Ummahat? Naibu Sahih. anizorfi. Sahih, naibun Anizor. anil. Kita nggak bisa bilang di itu dzaraf. Kenapa? Karena bukan kata yang menunjukkan kepada keterangan waktu atau tempat. Ya. Naam, sahih. Ustazah Ummul Ghifari, silahkan lanjutkan. Jamal Ustaz ya. Ya Ustazu, atasmahu li an ajlisa amamaka. Wahai Ustaz, bolehkah aku untuk duduk di depanmu? Inna hadzal maq'ada khalin. Sesungguhnya bangku ini kosong. Ustaz. Naam. Fa inna sahibahu tuya qaiduhul amal madhiya. Maka sesungguhnya pemiliknya apa ini Ustaz? Dikeluarkan Ustaz ya. Tatuya Owa itu seperti dilipat ya. Kalau qaid itu talinya mungkin ya. ya ikatan nih. Fa inna sahiba hadzal maq'ad berarti ya. Di DO Ustaz. Mungkin ya. Mungkin. Allahu a'lam maksudnya apa. Atas muhli an ajlisa amamaka inna hadzal maq'ad khalin. Fa inna sahiba tuya qayduhu al-'am al-madhi. Mungkin di DO betul dihilangkan. Qaid ini bisa ya bisa tali, bisa kadang-kadang bisa janji ya. Maksudnya mengikat juga, kemudian kurang lebih seperti itu. Ya setelah dikeluarkan Di tahun yang lalu. Yang lalu. Al-mudarrisu ijlis haitsu syi'ta. Duduklah dimanapun kamu duduklah dimanapun kamu mau. Az-Zubair la uridu an ajlisa tahta al-mirwahati fa inna dzalika yadurruni. Saya nggak mau duduk di bawah kipas karena di bawah kipas itu apa ya Ustaz ya, membahayakanku atau nyaman. Betul, membahayakan, merusak, banyak sih. Apa ajidu khalfa Jamalin? Apakah aku bisa duduk di belakang Jamal?
Al-mudarris la mani'a ladayya. Tidak masalah, ya Ustaz ya, tidak masalah. Mm-mm. Tidak masalah jika engkau duduk di sisi saya. Mm-mm. Jamal, Ladayya, la mani'a ladayya, maksudnya tidak apa-apa bagiku ya. kayak la ba'sa Ustaz ya. Mm-mm. Jamal, aina safarta fi utlati sayfi hadhihi sanata ya Ustaz? Jamal, di mana kamu akan bepergian pada liburan musim panas di tahun ini, wahai Ustaz? Al-mudarris ila al-Filipin, ke Filipina. Nah, ke Filipina. Kalau di sini ila Indonesia. Eh, Nah, taib. Dari apa yang tadi dibaca, coba dari ucapan Jamal mana saja yang menunjukkan atau kita bilang i'rabnya maf'ul fih atau dzaraf ya. amama, amama. Mana? I'rabnya bagaimana? Amama ini dia dorfu makan, Ustaz. Mm-mm. Mansubun wa alamatu nasbihi Bihi fathah. al-fath. Ada lagi? Terus ama Ustaz ya. Al-ama, sahih. Ama. Dzarfun Nah, itu dorfu zaman mansubun, sahih. masuk nasbi. Kemudian haisu, dia mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Sahih. Dorfiyah. Maf'ul fih. Ada lagi? Tahta Ustaz. Tahta khalfa. Sahih. Tahta dan khalfa, sahih. Itu isim makan. Mm. Masubun ala fathi. Sahih. Ada Terus lagi? ladayya. Ladayya. Ladayya itu di sisi ya Ustaz ya. Seperti di sisi itu makan. Dorfu Naam. makan. Kemudian aina Ustaz. Mabniun ala fathi fi mahalli nasbin. Yang mana Paham ya? Afwan? Aina. Aina. Bagaimana? Aina, Aina. naam. Dia mabni ala fathi fi mahalli nasbin. Sahih. Kemudian hazihi. Dia naib. Ada dorfiyah. Sahih. Naib anil dzarf, sahih. Nah, Ustaz. Halas Ustaz. Naam. Aina juga sudah betul. Naam, sahih. Taib. Selanjutnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Naam, Ummu Kaisah sudah. Bertiga. Ibu Rika, silahkan. Nah, Ustaz. Jamal, alam tamurra biku wala lambura. Apakah engkau tidak pergi ke Kuala Lumpur? Bala, tentu. Walakinnani lam amkus fiha tawilan. Akan tetapi aku tidak tinggal dalam waktu yang lama di sana. Kam labista samma ya ustadzu? Berapa lama engkau di sana wahai ustaz? Labistu sammata yauman au ba'dha yaumin. Aku tinggal di sana satu hari atau setengah hari. Beberapa hari. Beberapa hari atau ini sama tak apa Ustaz ya? Di Sama sana. tak di sana? Sama. Di sana ya. Kemudian Jamal, lau araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil maqari. Jikalau aku tahu engkau akan datang ke negeriku, aku akan menjemputmu di bandara. Sahih. Asafarta ila Singapura aidan? Apakah engkau akan pergi ke Singapura juga? Al-mudarrisu la, tidak. Jamal, alam tusafiru ilaiha min Alam qablu? tusafir. Alam tusafir ilaiha min qablu? Apakah engkau belum pernah ke sana sebelumnya? Al-mudarrisu, na'am, lam usafir ilaiha qattun. Ya, aku belum pernah ke sana sama sekali.
Qattu-nya. Qattu. Qattu Qattu. itu. Nah, ada lagi coba dzaraf zamannya yang mana saja? Hmm, Atau afdal dzaraf zaman maf'ul fih. eh, Ada Tawilan. Coba ucapan mudarris bala walakinnani lam amkuth fiha tawilan. Apakah ada? Tawilan Ustaz. Mm-mm. Ya, Arabnya tawilan sebagai apa? Tawilan sebagai sifat Ustaz. Mm-mm. Eh, Sifatun sahih. Kita bilang naib. Betul. Naib anil dzarf ya. Iya Ustaz. Ya, sifat dari dzaraf yang dihapus. Ada lagi? Sama Ustaz. Sama sahih. Samata juga Ustaz. Ammata sahih. Ba'dho. Yauman. Yauman. Ba'dho. Ba'do sebagai apa? Ba'dho naib Ustaz. An-naib anil dzarf sahih. Naam. Kemudian udah Ustaz zarafnya. Qablu. Oh iya. Qattu. Iya, qablu. Min qablu sama qattu. Qattu. Naam. Taib. Kita akan baca daras apa namanya? Daras berikutnya. Ini kita mengulang materi yang kemarin ya. Al-maf'ulu fi wasaltu yawma thulatha huna yawma maf'ul fi. Maf'ul fi ismun mansubun yudhkar li bayani zamanil fi'li. Maf'ul fi adalah isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya fi'il atau tempat terjadinya fi'il dan dinamakan juga dzaraf. Nah, kharajtu laylan usafiru ghadan insyaallah nimtu ba'da naumika ظرف zaman مشيت ميلا جلست عند المدير نمت تحت الشجرة تحت شجرة ظرف مكان ya. بعد الظروف مبنية منها متى تقول متى خرج هنا متى ظرف زمان مبني على سكون في محل نصب أين تقول أين تدرس هنا أين ظرف الزمان ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب أمسي تقول لم أغب أمسي كمارين ya. هنا أمسي ظرف زمان مبني على الكسر في محل نصب قط تقول لم أذق هذه الفاكهة قط sama sekali. هنا قط ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب هنا تقول اجلس هنا في هذه الجملة هنا ظرف زمان ظرف مكان مبني على سكون في محل نصب الآن ini adalah ظرف yang mabni ya. Taqulu al-ana ji'ta al-an apakah sekarang kamu datang atau telah datang. Huna al-an zarfu zaman mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin. Haitsu taqulu ijlis haitsu syi'ta. Duduklah sebagaimana yang kamu inginkan. Huna haitsu zarfu makan atau dimanapun yang kamu inginkan ya. Haitsu huna zarfu makan mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Hunaka asma'un tanubu 'anil dharfi minha. Di sana itu ada beberapa isim yang menggantikan dzaraf. Kenapa kita bilang nggak langsung dzaraf? Karena dzaraf itu haruslah kata yang menunjukkan waktu atau tempat. Sedangkan kata-kata di bawah ini, dia itu tidak langsung menunjukkan waktu atau tempat. Tetapi karena beberapa hal dia jadi menunjukkan waktu atau tempat. Pertama, karena dia diidhofahkan kepada dzaraf yang menunjukkan kepada seluruhnya waktu atau tempat atau sebagian dari keduanya. Nahu safarna kullan nahar menunjukkan seluruhnya. Kulla ini bukan dzaraf, bukan kata yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Enggak, dia bisa menunjukkan keterangan waktu atau tempat baik seluruh atau sebagian karena didhofahkan kepada kata yang menunjukkan kepada dzaraf. Intadhartuka ruba'a sa'atin. Ruba' itu seperempat, tidak menunjukkan kepada dzaraf kecuali dia didhofahkan kepada dzaraf. Masyaitu nisfa kilometer. Huna al-kalimah kul wa ruba' wa nisfa nabat 'anil dzuruf. Sifatu maksudnya sifat dari dzaraf yang dihapus. Nahu jalasu tawilan ay waqtan tawilan. Huna tawilan sifatun lidzarfi nabat 'an. Dan ini banyak dalam bahasa Arab ya. Ismul isyarah ji'tu hadzal usbu'. Jadi hadza ini sebagai dzaraf naib 'anil dzarf ya, bukan dzaraf. Al-usbu berarti badal dari hadza.
Huna hadza naba 'anil dzarf al-'adad. Al-'adad yang menunjukkan dzarf itu. Makathu fil Baghdad arba'ata ayyam. Arba'ah itu adad, bilangan, tetapi karena diidhafahkan kepada dzarf maka dia menunjukkan kepada dzarf itu sendiri. Sirna mi'ata kilometrin. Huna arba'ah wa mi'ah adadani naba 'anil dzarf. Seperti itu. Coba ummahat kita baca bareng-bareng. Mana tentukan dzaraf zaman dan dzaraf makan pada ayat-ayat berikut ini. Waja'u aba'ahum 'isha'an yabkun. Yang mana ummahat? Isya'an. 'Isha'an. Wa banayna fawqahum sab'an shidada. Fawqa. Fawqa. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. ليلى نهارا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا غدا وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا Al-yawma. اليوم صحيح sudah. Naam. Kemudian kita sudah membahas lau ya. Jadi lau itu harf kita baca. Warada fid dars, ada dalam dars itu. Lau araftu, jika saya mengetahui annaka ta'ti, kamu itu datang ila baladi, ke negaraku, lastaqbaltuka, tentu saya akan menjemputmu di al-matar, atau saya akan ya betul mendatangimu di bandara. Lau itu harfu imtina, limtina. Ustaz, apa untuk imtina? Imtina itu ya terhalang ya. Terhalang atau terlarang. Wa tufidu salasata umur. Dan lau ini menunjukkan faidah 3 hal. Asyartiyah, kita sudah jelaskan asyartiyah itu. Ada jumlah, kemudian ada jumlah yang merupakan jawaban dari jumlah pertama. Taqyid asyartiyah bizamanil madhi. Jadi ini menunjukkan waktu di zaman al-madhi. Diikatnya syarat itu di waktu lampau. Yang terakhir al-imtina, terhalang. Maksudnya sebagaimana? Perhatikan. Nahwu law ijtahadta la najahta. Jikalau kamu itu bersungguh-sungguh tentu kamu akan berhasil. Lau ini harfum tina limtina. Maksudnya imtana'a an-najah limtina'i al-ijtihad. Terhalangnya kesuksesan karena terhalangnya al-ijtihad. Atau tidak adanya kesuksesan karena tidak adanya kesungguhan. Ma'nahu lam tajtahid falam tanjah. Kamu dulu itu tidak bersungguh-sungguh maka kamu tidak akan sukses. Jadi kalaulah dulu kamu bersungguh-sungguh tentu kamu akan sukses. Berarti kamu dulu tidak bersungguh-sungguh maka kamu sekarang tidak sukses. Kemudian yaqtarinu jawabuha al-muthbat bilam. Jawaban atau jumlah syartiyah itu kan tadi Ana bilang ada jumlah pertama, ada jumlah yang kedua. Nah, jumlah yang kedua disebut jawab syart. Yaqtarinu maksudnya dibarengi, terikat, jawabuha, jawab lau ini al-muthbat, jawabnya itu ketika muthbat. Muthbat itu apa? Kebalikan dari manfi. Manfi itu seperti didahului oleh huruf-huruf nafi. Bilam. Jadi dengan lam. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. Ketika kita bilang lau araftu annaka ta'ti ila baladi, ini kan jawabnya nih. Istaqbaltuka. Nah, ini istaqbaltuka apakah jumlah manfi atau manfiyah atau musbatah? Kita bilang musbat ya, karena tidak diadahului oleh nafi. Maka jawabnya harus dibarengi dengan lam. Misal kalau didahului oleh nafi di bawah ada ya. Di bawah ada lau hadarta amsi ma syakautuka ilal mudir. Ini kan tidak. Kalaulah kamu hadir kemarin, tentu saya tidak akan mengadukanmu ke mudir. Maka ma ini nafi, menafikan. Maka tidak perlu memakai lam.
Boleh nggak memakai lam? Boleh juga, dan itu sedikit. Lau hadarta amsi lama, boleh. Lama syakautuka ilal mudir. Wala yaqtarinu biha, dan tidak dibarengi dengan lam itu jawabuha, jawab lau yang manfi. Yajuzu aksuhu hadzal qalil. Dan ini boleh kebalikannya, ini sedikit. Lau sami'ta qissatahu labakaitu. Ini jumlah muthbat ya. Qala al-mudir li Hamidin law hadarta amsi ma syakautuka ila al-mudir. Hadha ta'amun fasid. Law akalahu an-nas lamaridu. Ini jumlah muthbat. Law ra'aitu dzakal manzara labakaitu. Ini jumlah muthbat juga. Law araftu anna ar-rihlata al-yawm ma ta'akhkhartu. Kalau saya mengetahui bahwa rihlah hari ini, tentu saya tidak akan terlambat. Ini jumlah manfi. Kita tidak perlu memakai lam, tidak. Boleh enggak? Boleh, nggak cuman sedikit. Boleh kita bilang lama ta'akhkhartu. Tentu saya tidak akan terlambat. Naam. Yang penting itu. Kemudian ada min qablu. Yubna qabl wa ba'du ala dhammi, keduanya mabni ala dhammi idza quti'a anil idhafati lafdhan la ma'nan. Maksudnya lafdhan ala la ma'nan itu kemarin kita sudah bahas bahwa ketika ana misal qabla ini menunjukkan bahwa di sini ada mudhaf ilaih, dan ana hapus mudhaf ilaihnya. Misal qabla Zaidin, ana tahu lafaznya, tahu. Cuman ana hapus menjadi qabla. Dan ini ketika dihapus mudhaf ilaih, dia itu tetap masih mu'rab. Tetapi kalau ana bilang di sini ada mudhaf ilaih, naam, ini mudhaf ilaih. Tahu tidak lafaznya, tidak tahu, pokoknya ada mudhaf ilaih saja, maka dia mabni ala dhammi, seperti itu. Maka jika diputus dari idhafah lafdhan itu maksudnya saya hapus mudhaf ilaihnya dan saya tidak tahu lafadznya, la ma'nan, bukan pada makna, maknanya tetap ada, dia itu sebagai mudhaf ilaih, cuman ana tidak tahu, tidak mengkhususkan lafaz tertentu. Qala ta'ala lillahil amru min qablu wa min ba'du. Jadi di sini tuh ada mudhaf ilaih, na'am, kemudian mudhaf ilaihnya itu dihapus, sahih, kemudian kita tidak tahu bentuk lafaz tertentu dari mudhaf ilaih tersebut, ya. Itu dia sebab dari mabninya dzaraf qablu dan ba'du. Naam. Sekarang kita masuk ke ad-darsu ats-tsalitsah asyara. Jadi nanti ke depannya ya, kita sering bahas materi yang banyak karena latihan-latihannya kurang lebih ya masih berputar dalam teks hiwarnya. Jadi yang penting kita tahu lau itu bagaimana tadi, kemudian dzaraf itu seperti apa, ada naib anil dzarf, kemudian ada min qablu dan ba'du, itu sudah sangat-sangat cukup. Jadi tadi di daras 11 kita sudah mempelajari maf'ul fi, kemudian lau, min ba'du dan min qablu. Maf'ul fi berarti yang menunjukkan dzaraf ya. Kemudian yang menunjukkan dzarafnya itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kemudian ada an-naib anil dzarf, 3 hal tentang maf'ul fi. Kemudian ada lau itu menunjukkan 3 hal syartiyah ya. Kemudian menunjukkan al-madhi waktunya, kemudian yang 3 al-imtina, kita sudah jelaskan, dan yang terakhir ada min qablu dan ba'du dengan 4 keadaan. Yang terakhir adalah dia mabni ala dhammi ketika kita hapus mudhaf ilaihnya, kemudian kita tidak tentukan lafaz tertentu dari mudhaf ilaih tersebut, maka dia hukumnya mabni ala dhammi. Seperti itu Mahat. 3 hal ya di daras 12. Sekarang kita masuk ke darsu 13. Sebelum ana lanjut, ada pertanyaan Mahat? Baik. Kita masuk ya. Ad-darsu ats-tsalitsah asyara. Nah. Baik. Di ad-darsu ats-tsalitsah asyara ini
As-salisa asyara. Pertama, kita akan membahas huruf-huruf yang menjazmkan ya. Jadi sebagaimana kita ketahui al-mudhari' itu dia ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni itu ketika bersambung dengan nun an-niswah dan dia mabni ala sukun. Sebetulnya bukan dengan nun niswah saja, tetapi ketika bersambung dengan nun taukid al-mubashirah, ya, maka dia mabni alal fathi. Kemudian dia juga ada yang mu'rab. Yang mu'rab itu alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, ya. Kemudian ada juga al-af'al al-khamsah. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un dia mu'rab dan al-af'al al-khamsah dia mu'rab. Maka ada 3 kemungkinan. Apakah dia dihukumi rafa, nasab, atau jazm. Begitu pula al-af'al al-khamsah bisa dihukumi rafa, nasab, atau jazm. Nah, kita tahu bahwa kapan dia mansub? Idza sabaqahu nasibun. Kapan dia jazm? Idza sabaqahu jazimun. Pertanyaannya siapa saja yang memansubkan, siapa saja yang menjazmkan. Kita sudah bahas demi apa? Sebagian yang memansubkan. Sekarang kita bahas yang menjazmkan. Maka di sini kita bahas al-ahruf al-jazimah fi'lan wahidan. Ini judul yang ditulis oleh mu'alif ya. Jadi huruf-huruf yang menjazmkan satu fi'il. Ustaz, memang ada yang menjazmkan beberapa fi'il, ada 2 fi'il ya, dan kita belum akan membahasnya. Jadi jawazimul mudhari', kata-kata yang menjazmkan fi'il mudhari' itu ada 2. Yazzimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il. Yajzimu fi'laini, yang menjazmkan 2 fi'il. Dan kita akan membahas ini dia, yang menjazmkan satu fi'il terlebih dahulu. Baik, kita bahas dari yang pertama, ialah lam. Ini dia huruf yang pertama yang menjazmkan fi'il mudhari, lam. Ustaz, apakah dari jawazim atau dari huruf-huruf yang menjazmkan satu fi'il ini, apakah ada makna tertentu, Ustaz? Karena apa bedanya? Misal di sini ada apa? Lam, kemudian ada lamma, kemudian ada la an-nahiyah, kemudian ada lamul amr, kemudian ada at-talab. Ustaz, apakah ada perbedaan, Ustaz? Kapan kita gunakan lam, kapan kita gunakan lama, la, dan tentu ya, masing-masing memiliki makna tertentu. Taib. Naam. Yang pertama ada lam, dia itu adalah harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Dia ini menafikan itu maksudnya tidak ada. Nafi itu tidak ada. Ketika ana bilang yadhhabu zaidun, ketika ana bilang lam, maka menjadi lam yadhhab zaidun, berarti perginya Zaid itu tidak ada. Itu maksud dari harfu nafin. Wa jazmin jelas dia menjazmkan, tanda jazmnya di sini as-sukun untuk alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Wa qalbin, maksudnya qalbin itu apa? Menjadikan makna mudhari menjadi makna al-madhi. Kita tahu yadhhabu zaidun asalnya untuk sekarang atau yang akan datang. Tetapi ketika masuk lam yadhhab zaidun, maka menunjukkan fi'il tersebut waktu yang lampau. Itu makna qalbin. Kemudian, Ustaz, apa itu makna lamma? Lamma itu harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ustaz, ini sama dengan di atas, Ustaz. Apa bedanya? Kita bilang sekilas memang sama, tetapi ada maknanya. Ada makna tambahan untuk lamma. Lamma itu
makna tambahan itu sebetulnya perbedaannya ada beberapa ya. Ana sebutkan satu saja. Anama ba'daha. Anama ba'daha yutawaqqa'u huduthuhu. Setelahnya itu yutawaqqa'u huduthuhu. Diharapkan untuk terjadi. Jadi misal ketika Anda bertanya apakah Ustadz itu datang, misal kita ada daras dengan Ustadz, apakah Ustadz sudah datang? Maka ketika kita bilang lamma ya'ti, dia belum datang. Di situ kita ingin berharap dia itu datang. Kalau kita bilang lam ya'ti, ini tidak menunjukkan kita itu ingin dan menunggu-nunggu dia untuk datang. Ya. Maka dalam Al-Quran lamma yadzuku azabi. Mereka sampai saat ini belum merasakan azabku, tetapi mereka akan merasakan azabku. Seperti itu. Ya. Itu makna lamma. Kemudian makna selanjutnya adalah la. La di sini maksudnya la an-nahiyah. Ustaz, kenapa harus kita bilang la an-nahiyah? Karena kita memiliki la an-nafiyah. La nafiyah ini hanya menafikan dan tidak beramal kepada fi'il setelahnya. Ketika Anda bilang yazhabu zaidun, Zaid pergi. Tapi ketika Anda bilang la yazhabu zaidun, Zaid tidak pergi. Dia hanya beramal apa? Menafikan fi'il setelahnya. Tidak beramal apapun, tidak beramal jazm, enggak. Tapi kalau la an-nahiyah, kalau nafiyah menafikan, nahiyah itu melarang. Ya, melarang. Cuman la an-nahiyah ini ada dua biasanya ulama mengklasifikasikannya. Jadi yang pertama memang fin nahyi, memang ditujukannya untuk larangan. Yang kedua fid du'a, untuk doa. Ustaz, apa maksudnya Ustaz ini? Kalau an-nahyi melarang itu dari atas ke bawah, ya, dari ayah ke anak, dari Rob ke hambanya. Dalam Al-Qur'an wala taqrabu az-zina. Maka ini an-nahyi melarang, larangan. Kalau doa seorang hamba kepada Rabbnya dalam Al-Qur'an Rabbana la tu'akhidna. Ustaz, kita tidak mungkin bilang an-nahiyah, enggak mungkin. Inilah ad-du'aiyah. Ya, meskipun bukan melarang, tetapi berdoa semoga tidak ditimpa musibah ya. Taib, seperti itu. Lam, sekarang yang ketiga lamul amr. Kalau tadi meminta untuk jangan dilakukan, sekarang sebaliknya diminta untuk dilakukan. Jadi al-amr dan nahi ini kebalikan. Kalau an-nahi dia itu melarang, kalau al-amr memerintahkan. Jadi lamul amr di sini juga, lam di sini bisa fil amri, bisa juga fid du'a, sama. Ustaz, apa perbedaannya? Sama ya dengan yang an-nahiyah. Kalau al-amr maksudnya dari atas ke bawah, kalau ad-du'a dari bawah ke atas. Contohnya dalam Al-Quran misal liyunfiq dhu sa'atin. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki keleluasan harta, ini kan berinfak. Ini untuk al-amr, perintah. Kalau ad-du'a, contohnya misal liyaghfira lakallahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah atasmu, bagimu. Ini bukan perintah tetapi ad-du'a. Tayyib. Kemudian untuk lam al-amr, Ustaz, ini dia liyunfiq, liyaghfir, dia kasroh selamanya Ustaz. Pertama-tama hiya maksurah. Dia itu kasroh sahih ya.
Kadang-kadang thumma yumkinuha an takuna sakinatan. Dia itu mungkin sukun, tidak selamanya kasroh. Kapan? Idza sabaqaha fa, wawu atau thumma. Dalam Al-Quran, falyanzur. Dalam hadis, falyaqul. Seperti itu. Jadi Ustaz, bukan hanya kasroh, kadang-kadang dia sukun ketika didahului fa, wawu, dan thumma. Kemudian yang terakhir, at-talab. Ustaz, at-talab itu apa? Permintaan. Jadi untuk yang terakhir ini, dia itu bukan berupa huruf atau bukan berupa kata, tetapi at-talab. At-talab itu apa, Ustaz? At-talab itu seperti al-amr atau an-nahi. Ustaz, ini jadi bingung, Ustaz. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. Misal, ijtahid. Tanjah. Ijtahid. Bersungguh-sungguhlah kamu. Tanjah. Niscaya kamu akan sukses. Tanjah, dia majzum, na'am. Kita bilang fi'il mudhari majzum. Wa alamatu jazmi as-sukun. Pertanyaannya, kenapa dia majzum? Waqi'un fi jawabi at-talab. Dia terletak seperti di jawaban dari at-talab. Jawaban dari kamu bersungguh-sungguhlah. Maka hasilnya kamu akan sukses. Ini ijtihad bentuk fi'il amr. Ya. Dalam Al-Quran banyak sekali. Fattabi'uni yuhbibkumullah. Yuhbib majzum, na'am. Walamatu jazmi as-sukun. Kenapa dia majzum? Waqi'un fi jawabi talab. Setelah apa? Talabnya apa bentuknya? Fi'il amr. Ya, seperti itu. Kemudian dalam Al-Quran, taib itu dari al-amr. Atau misal an-nahi. La tadhhab. La tadhhab, janganlah kamu pergi. Ukrimka, saya akan memuliakan. Maka ukrimka ini fi'il fi'il mudhari yang majzum, na'am, tanda jazmnya sukun. Karena apa? Waqi'un fi jawabi talab. Jawaban dari talab apa? An-nahi, larangan. Meskipun tadhabnya ini sendiri majzum oleh la an-nahiyah, dan ukrimnya juga majzum jawab dari talab tersebut. Ya, seperti itu. Farji'il basara karrataini yanqalib. Irji'. Kemudian dalam Al-Quran, fafsahu yafsah. Ya, seperti itu. Jadi banyak dalam Al-Quran. Itulah 5 ya. 5 yang menjazmkan fi'il mudhari. Lam, lamma, la an-nahiyah, lamul amr, dan at-talab. Naam. Naam. Kita sudah beres untuk yang pertama. Kemudian terakhir ada yang namanya an-nudbah. An-nudbah itu merasa sakit. Bentuk apa ya? Bentuk ungkapan untuk merasakan sakit. Jadi ketika misal roksi, kepalaku, aduh kepalaku. Bagaimana kita nyebut apa mengungkapkannya? Aduh kepalaku sangat sakit maksudnya ya. Orang Arab mengatakan wa ra'sah. Wa ra'sah. Wa-nya ini untuk nida ya. Sah ini untuk menunjukkan sakit. Wa ra'sah. Seperti itu.
Bisa juga, sebetulnya bisa juga untuk kita merasakan sakit apa yang diderita oleh orang lain. Biasanya ya Muhammadah, ya Muhammadah gitu kalau nggak salah nama. Ya Muhammadah. Ini juga salah satu bentuk. Tapi yang disebutkan oleh mu'alif yang di atas. Wa ra'sah. Maksudnya, aduh kepalaku. Gitu ya. Perutku batni berarti wa batnah. Wa batnah. Aduh perutku. Jadi ini disebut dengan bentuk an-nudbah. Untuk mengungkapkan rasa sakit. Ya. Beres. Alhamdulillah. Itu dia ad-darsu ats-tsalits asyar. Jadi kalau nggak salah ini sampai dars 17 ya. Berarti kurang lebih tinggal ada 4 dars lagi. Insyaallah kita akan khatamkan. Nah, mungkin bulan depan kita bisa khatam umhat ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, ada pertanyaan umhat? Kalau tidak ada, Ana cukupkan. Tidak ada pertanyaan umhat? Bukan Ustadz, yang untuk Ya. an-nudbah tadi polanya seperti itu aja Ustadz. Polanya betul seperti itu. Wa Ada ya hak di belakangnya itu. Hmm? Ya ada huruf H di belakangnya itu kan. Roksa, ada alif dan Bapana. ada ha. Iya. Wa Nah, ra'sa. Naam. syukron. Baik, afwan. Nah, seperti itu kita cukupkan ummahat. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi